Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sahabat Pristine, bersama saya Cak Tugimin. Saat ini saya berada di Desa Waturjo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Ada hal menarik di Desa Waturjo yang perlu diinformasikan, yang perlu digali terkait dengan lembaga kemasyarakatan desa, yaitu PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. PKK Desa Selorjo pada tahun 2017 mendapatkan juara 1 tingkat Provinsi Jawa Timur untuk Lomba Kesatuan Gerak PKK. Pada tahun 2018, Desa Waturjo ditetapkan atau dicanangkan sebagai desa wisata berbasis PKK. Seperti apa upaya-upaya dari tim penggerak PKK Desa Waturjo? Yuk ikuti terus perjalanan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Sahabat Pristine, saya saat ini sudah bersama Ibu Sunaryati, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Waturjo. Ibu Sunaryati inilah yang banyak tahu tentang desa wisata berbasis PKK. Seperti apa ceritanya? Kira-kira bisa, Bu, ya diceritakan kepada sahabat-sahabat Pristine tentang desa wisata berbasis PKK? Oh bisa Pak, ceritanya itu banyak sekali. Mungkin lebih enak kalau kita ngomong-ngomong di dalam saja. Monggo Pak. Terima kasih kali. Bu Yati, saya kok merasa nyaman sekali di rumah ini. Memang ini rumah siapa, Bu? Oh iya Pak, ini memang rumah yang sangat nyaman sekali karena ini yang dinamakan rumah sehat. Di sini rumah sehat ini rumah percontohan bagi warga Waturjo, bahwasanya disinilah percontohannya menjadi rumah sehat. Di Desa Waturjo ini ada berapa rumah sehat seperti ini? Untuk rumah sehat ini masing-masing padukuan ada percontohannya Bapak. Kalau di sini memang paling utama bila mana ada semua kegiatan kita alihkan kalau ke rumah sehat, pasti kegiatannya ada di sini. Oke, ngomong-ngomong kesehatan tadi, Bu, Desa Waturjo ini, PKK Desa Waturjo kan mendapatkan pernah mengikuti lomba dan mendapatkan juara 1 tingkat provinsi untuk Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan. Ceritanya seperti apa sih, Bu? Iya Pak, karena ini seperti keberhasilan dari warga masyarakat kami untuk semua kegiatan bisa masuk ditampung dari warga masyarakat, entah itu kegiatan dari pemerintahan desa atau dari dinas-dinas terkait. Kapan itu? Tahun berapa? Untuk pelaksanaan lomba PKK KB Kesehatan itu awal dari tahun 2017. Untuk mencapai tingkat juara 1 tentunya kan tidak mudah.
dan tidak mungkin PKK ini berdiri sendiri. Tentunya ada pihak lain yang mungkin berperan di situ, seperti apa misalnya pemerintah desa ataupun lembaga-lembaga lain dalam mendukung PKK ini sehingga bisa mencapai juara. Iya Pak, karena PKK ini bisa berdiri tentunya pasti ada dukungan dari pihak lain, yang salah satunya dari Pemdes yaitu pemerintahan desa kami, karena yang mempunyai program ini dari pemerintahan desa. Di situ ada juga dari dinas-dinas terkait juga, seperti kalau di PKKKB Kesehatan ini masalah kesehatan, kita melibatkan atau kita dilibatkan untuk seperti sosialisasi, kita mengajak dari semua warga masyarakat yang nanti akan dipandu oleh dari Puskesmas atau dinas-dinas kesehatan. Artinya semua dinas yang ada ikut mendukung upaya-upaya dari PKK Desa Waturjo sehingga mencapai juara. Iya. Baik Ibu, terus kemudian kita pertama kan tentang kesehatan, bisa bergeser menjadi desa wisata berbasis PKK itu seperti apa? Itu karena ada beberapa inovasi Bapak. Ya. Kalau di kesehatan, kenapa yang dikatakan bisa menjadi desa wisata yang berbasis PKK? Ini di Waturjo ini ada berbagai macam inovasi. Iya. Inovasinya seperti kayak cinta paksa. Cinta paksa itu adalah cuci tangan pakai sabun, Bapak. Seterusnya di sini ada matselor, mematikan rokok sebelum masuk rumah. Karena di sini tidak diperbolehkan untuk merokok di dalam ruangan. Oke, Bu. Kita masuk ke tadi ada cinta paksa, ada matselor. Tentunya kan tidak berjalan mulus begitu aja. Itu ada kendala-kendala, ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh terutama tim penggerak PKK. Bagaimana mengatasi kendala-kendala itu? Untuk tantangan itu pasti ada, Pak. Ya. Tantangannya salah satunya adalah kesadaran warga masyarakat sendiri untuk kesehatan. Karena di sini kita berupaya ya dari PKK sendiri supaya bisa dari warga masyarakat sendiri ini mengenal atau gimana kesehatan di dalam rumah atau kesehatan pada diri kita sendiri. Cinta paksa, cuci tangan pakai sabun. Mulai kapan itu diprogramkan oleh PKK? Kalau program cuci tangan pakai sabun ini kita di tahun 2016 ini kita sudah kita terapkan di desa kami, Pak. Tapi untuk berjalannya ini berjalan ke tahun 2017. Artinya jauh sebelum COVID ada, sebelum COVID itu menyebar kemana-mana, Desa Waturjo melalui tim penggerak PKK sudah mencanangkan cinta paksa. Iya, Pak. Sehingga ketika ada COVID, cuci tangan pakai sabun bukan hal yang asing bagi warga Waturjo. Untuk matselornya, Ibu? Untuk matselornya sama, Pak. Karena kita kegiatan dari semua kegiatan ini kita barengan. Maksudnya barengan. Kita punya program cinta paksa itu tadi ya, Pak. Cuci tangan pakai sabun. Nah, ini kita barengi yaitu untuk matselor. Matselor itu kan mematikan rokok sebelum masuk rumah, itu kan sangat berkaitan sekali dengan cinta paksa, Pak. Nah, yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya cinta paksa ini sebelum ada corona, memang iya, Pak. Padahal di kesehatan itu memang sudah ada di situ sebelum masuk rumah itu seharusnya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, tapi alhamdulillahnya sebelum ada corona ini Waturjo mendahului. Nah, jadinya ini semuanya ini jadi ada untuk cuci tangan pakai sabun di depan rumah. Oke. Untuk tantangan di matselornya, Ibu? Untuk tantangan di matselornya ini pasti yang namanya bapak-bapak, Pak, pasti ada tantangannya karena semua kegiatan ini tidak selamanya kita mempunyai program pas diterima oleh masyarakat. Ya. Nah, kita berjalannya waktu, kita sering-sering mensosialisasikan kepada warga masyarakat kami bahwasanya sangat-sangat berbahaya sekali bila mana merokok itu di dalam rumah. Kita sering mensosialisasikan lewat pertemuan PKK Dasawisma, pertemuan PKK RT RW atau dusun sampai ke desa.
Kita mensosialisasikan bahwa dampak tersebut bila mana kita merokok di dalam ruangan tentunya sangat-sangat berpengaruh sekali. Kalau toh di situ ada dalam ruangan tersebut ada anak balita, anak bayi atau ibu hamil, Bapak. Tadi dikatakan sosialisasi itu kan di forum-forum perempuan. Ya. Nah, padahal yang rokok itu kan bapak-bapak. Terus bagaimana sosialisasi di forum-forum bapak-bapak itu lewat mana dan siapa itu, Bu? Untuk mensosialisasikan kita tidak pilih kasih bapak atau ibu, Pak. Ya. Kita harus mensosialisasikan ini lewat bapak-bapak juga lewat ibu. Karena kalau dilewat ibu ini lebih mungkin dari keluarga sendiri, Pak. Mungkin yang bisa mengatakan ini ibu mungkin lebih luas. Kalau di bapak-bapak ini mensosialisasikan lewat jamaah tahlil, Pak. Nah, di jamaah tahlil kita mensosialisasikan betapa bahayanya untuk kesehatan keluarga kita. Yang mensosialisasikan di bapak-bapak dari pihak mana itu? Untuk mensosialisasikan dari bapak-bapak ini juga dari ibu bidan juga, dari kader-kader kesehatan juga, atau ini langsung dari bapak-bapak sendiri yang sudah istilahnya sudah kita kumpulkan untuk disosialisasikan seperti ini supaya tidak boleh merokok dalam ruangan, itu nanti bisa disosialisasikan lewat jamaah tahlil. Artinya kalau tidak boleh merokok dalam ruangan berarti di teras dong, Bu? Di sini alhamdulillah sekali, Pak. Mungkin Bapak di sini tadi lewat ada beberapa gazebo, Pak. Nah, selain kita merokok di teras, ini ada yang namanya gazebo. Di gazebo ini fungsinya yaitu untuk merokok. Nah, selain gazebo untuk merokok ini ada juga gazebo untuk anak-anak yang akan belajar atau di situ seperti belajar kelompok seperti itu. Artinya gazebo multifungsi, Bu, ya? Tapi yang utama adalah tempat untuk merokok, Bapak. Ya. Karena sudah tidak boleh merokok di dalam ruangan demi kesehatan keluarga. Ya. Bu Yanti, tadi disampaikan bahwa keberhasilan PKK Desa Waturejo ini kan juga ada peran dari pihak ketiga, peran dari dinas. Itu dinas-dinas apa saja yang sudah berkontribusi di kegiatan PKK ini? Iya, Pak, dari pihak tiganya, karena kegiatan PKK ini yang pertama yaitu dipromotori dari Pemdes, pemerintahan desa. Di sini ada pihak terkait yaitu ada dari Puskesmas, ada dari dinas-dinas kayak dinas koperasi juga, Disperindak juga ada. Kalau yang dari kesehatan seperti apa kontribusinya? Kalau dari kesehatan kita seperti melakukan sosialisasi, Pak. Kita ada pelatihan-pelatihan di situ. Dari dinas koperasi? Dari dinas koperasi kita di situ juga ada pembelajaran gimana caranya kita bisa fungsi di koperasi tersebut, masalah kayak seperti UMKM, kita membentukkan dari UMKM tersebut. Dari tadi disebutkan juga ada Disperindak. Nah, ya. Apa kontribusi apa yang diberikan kepada PKK Waturejo ini? Dari Disperindak sendiri seperti yang lainnya, Pak, sama kayak kegiatan kayak penyuluhan, kayak pelatihan-pelatihan, kayak seperti ini, Pak. Monggo ini, Pak. Ini produknya masyarakat Desa Waturejo? Ya, ini produk asli Waturejo, Pak. Ini susu sapi asli dari Waturejo ini. Pembinanya seperti packingnya dari mana yang ngasih? Ya ini seperti ini dari dinas-dinas juga mengajari kita supaya bisa fungsinya supaya tidak susu itu dijual di KUD saja. Kita dikasih penyuluhan yaitu untuk bisa mempacking sendiri supaya bisa menjadi minuman seperti ini. Monggo, Pak, coba icipi dulu. Monggo, silakan. Terus untuk pemasarannya di mana aja, Bu? Untuk pemasarannya dari PKK sendiri. Ya? Oh iya, Pak, monggo. Dari PKK sendiri kita memasarkan bisa melalui lewat dari pasar juga, Pak. Ya. Kita kalau ada pasar pasti ada produk-produk dari Waturejo yang salah satunya susu ini kita pasarkan. Di sini juga ada selain dari susu ini, Pak, ada banyak macam produk dari Waturejo, ada keripik juga ada. Keripik-keripik dari talas, dari pisang,
dan lain-lainnya. Ini pemasarannya sama, Pak. Di sini untuk pemasarannya selain dibawa ke pasar-pasar, ini sudah bisa online juga bisa. Di sini ada juga yang nama kayak rumah produksi itu ya. Di rumah produksi tersebut ada kegiatan pembuatan seperti produk-produk kita. Pasarannya juga sama. Masarnya juga sama. Di sini ada pasar desa juga ada, Pak. Setiap? Untuk pasar desa ini kita memasarkan produk-produk asli Waturejo. Termasuk ini, segar banget ini. Iya. Termasuk ini, Pak, termasuk susu ini. Oke. Sudah kemana saja ini? Sudah ke luar desa atau keluar kecamatan? Kalau ini online bisa masih lingkungan, iya, luar kecamatan. Maksudnya ke Malang ini sudah masuk, Pak. Oke. Jadi terkait dengan produk-produk yang ditekuni oleh warga desa Waturejo, dengan adanya tekanan COVID ini seperti apa? Atau masih eksis, masih berproduksi atau gimana? Untuk COVID seperti ini, Pak, terus terang saja ini lebih istilahnya tidak seperti biasanya. Tapi tetap dari warga kami tetap memproduksinya karena ini sudah menjadi kebiasaan dari warga kami yang punya produksi. Artinya produk-produk yang ditekuni oleh warga Waturejo masih tetap survive, terus masih berjalan. Oke. Masih, Pak. Oke. Bu Yati, saya juga ingin tahu nilai-nilai lokal atau kearifan lokal apa yang ada di desa Waturejo yang juga mensupport atau mendukung sehingga bisa mencapai seperti sekarang ini. Nah, itu, Pak, untuk nilai lokalnya karena dari pemerintahan desa yaitu sesuai dengan kerja dari warga masyarakat sendiri. Desa Waturejo mempunyai seperti yel kayak yang 5 as itu tadi, Pak. Yang pertama visi gitu ya. Visi misinya, visi misi Desa Waturejo ini yang pertama yaitu kerja dengan keras, yang kedua kerja dengan cerdas, yang ketiga dengan ikhlas, yang keempat yaitu dengan tuntas, nah, yang kelima yaitu dengan integritas, Pak. Itu visi misi Waturejo. Oke, artinya 5 as gitu ya? Iya, karena sifatnya Desa Waturejo ini harus ada yang namanya selain visi misi 5 as tersebut, yaitu gotong royong, Pak. Ini kita Waturejo ini ada semacam harus ada gotong royong kita camkan kepada warga masyarakat kami. Seperti apa misalnya, Bu? Gotong royong seperti apa atau kebersamaan seperti apa yang masih bertahan di Desa Waturejo? Nah, salah satunya suatu contoh saja kalau kita ada kegiatan seperti kita mau yang kemarin saja sudah ada lomba PKK-KBKes tingkat provinsi ya, Pak ya. Nah, dari situ sifat gotong royong warga masyarakat kami itu sangat antusias sekali, Pak. Suatu contoh kita dari program PKK sendiri ada program untuk penanaman KRPL, yaitu seperti kawasan. Kita buat untuk kawasan, yaitu penanaman seperti sayur mayur atau dari toga. Itu yang dulu kita cuma satu percontohan, tapi alhamdulillah dengan guyup rukun warga masyarakat ini bisa menjadi kawasan, yaitu sudah mencapai 1 desa ini sudah menanam dari tanaman tersebut. Artinya nilai-nilai lokal seperti kebersamaan dan gotong royong di Desa Waturejo ini masih tetap bertahan di tengah-tengah desakan zaman seperti ini, Bu ya? Iya, kalau bisa kita tetap, karena tidak bosan-bosannya untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat dan tidak bosan-bosannya dari kita sebagai ketua tim penggerak PKK desa harus sering-sering turun ke desa. Maksudku turun ke bawah, turun ke warga masyarakat. Dengan itu kita bekerja dengan hati, Pak. Kalau toh kita tidak bekerja dengan hati, kita sering-sering sosialisasi atau turun ke padukuhan. Sekarang kita sudah ya, katakanlah Desa Waturejo yang dimotori oleh tim penggerak PKK sudah boleh dikatakan sudah maju. Cuma kita sekarang berbicara tentang keberlanjutannya. Bagaimana kira-kira nanti mempertahankan itu agar nilai-nilai lokal tadi dan capaian-capaian dari tim penggerak PKK selama ini masih bisa berlanjut.
Kalau untuk mempertahankan ini harus dipertahankan, Pak. Kalau bisa ini tetap dipertahankan, yaitu tadi dengan cara sering-sering, yaitu sering-sering turun ke desa, ke bawah. Entah itu ke padukuhan, entah itu ke RW, entah itu ke RT, bahkan ke warga masyarakat. Kita sering-sering mensosialisasikan bahwasanya di desa kita ini sudah adem ayem, yaitu kita sering-sering mensosialisasikan seperti itu. Oke. Bu Yati, kira-kira tantangan ke depan yang dihadapi oleh Bu Yanti bersama tim penggerak PKK itu kira-kira apa sih? Untuk tantangan ke depan yaitu seharusnya kalau bisa boleh bicara Pak, seharusnya tidak harus ada tantangan ya Pak ya. Nah tantangan tersebut bila mana suatu contoh saja kalau kita punya program seperti menanam sayur. Tantangan tersebut yaitu dari warga masyarakat sendiri. Nah, kita harus sering-sering mensosialisasikan bahwa sayur tersebut bermanfaat bagi kita semuanya, bagi warga masyarakat juga, buat anak-anak, buat keluarga. Kita sering-sering harus mensosialisasikan. Yaitu tadi yang saya sampaikan, kita harus sering-sering turun ke bawah, kita supaya tahu apa mungkin kurang dari warga tersebut. Artinya tantangan itu masuk ke generasi penerus kita kan gitu Bu ya. Nah, salah satunya di situ. Terus gimana kita langkah-langkah apalah kira-kira untuk mengatasi tantangan-tantangan itu seperti apa kira-kira tahapan-tahapannya? Ya itu tadi untuk langkah-langkahnya untuk mengatasi tantangan yaitu kita harus tetap guyub rukun sama warga masyarakat, karena itulah senjata kita, senjata warga masyarakat Waturejo, yaitu guyub rukun, gotong royong itu tadi. Artinya kata kuncinya tetap di kearifan lokal, kebersamaan, gotong royong dan guyub rukun tadi. Terus dalam rangka memanfaatkan potensi lokal yang ada di Desa Waturejo itu seperti apa Bu? Karena ini semua kegiatan ini yang membuat program ini dari desa atau pemerintahan Desa Waturejo, kita harus istilahnya harus giat lagi supaya bisa semuanya ini program-program dari PKK kita ini bisa berjalan. Karena dengan yaitu tadi dengan semangat gotong royong itu tadi kita manfaatkan. Kita geduk tularkan lagi, tidak bosan-bosan lagi. Kita harus sering-sering turun ke warga masyarakat. Oke, tadi Bu Yanti bilang ya tentang produk-produk lokal atau yang sudah ditekuni oleh warga, sehingga kita sudah punya rumah produksi. Nah, rumah produksi itu kan memproduksi banyak hal. Itu bahan bakunya dari mana kira-kira? Kalau bahan bakunya seperti keripik ya Pak, dari bahan keripik kayak pisang, kayak talas, ini ada yang mengambil di warga masyarakat sendiri. Kalau kita istilahnya kehabisan, nah ini bisa mengambil ke desa tetangga itu juga. Oke, terus terkait dengan kader-kader PKK ini mendapatkan peningkatan kapasitas, kayak pernah pelatihan itu pernah disupport dari mana saja Bu? Untuk pelatihan-pelatihan kita tetap disupport dari pemerintahan desa Pak. Nah di situ yang tadi juga saya sampaikan bahwa adanya pelatihan-pelatihan dari dinas terkait, ini kita kembangkan ke desa dan kita didanai oleh desa, dari pemerintahan desa. Artinya pelatihan itu dari kabupaten juga ada, dari dana APBDes juga ada. Oke, berarti ada sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten sehingga kader-kader PKK kita semakin tangguh, supaya bisa berjalan dengan baik, termasuk juga pelaku usaha UMKM juga pernah mendapatkan pelatihan dari dinas-dinas maupun dari dana desa. Terus kita kan sudah dikenal ya, jadi Desa Waturejo sudah dikenal sebagai desa wisata berbasis PKK. Nah, kira-kira ada dari pihak luar yang sudah berkunjung ke sini atau tamu dari mana kira-kira yang ingin menimba ilmu lah seperti yang ada di Waturejo? Iya,
Alhamdulillah semenjak di launching menjadi desa wisata berbasis PKK pada tanggal 28 tahun 2018 kemarin, alhamdulillah ini yang kunjung ke desa wisata yang berbasis PKK ini dari Sabang sampai Merauke ini sudah ada semuanya. Luar biasa. Ya, bahkan dari Kementerian Desa ini semua kepala desa Blora bersama Bapak Menteri Kemendes itu sudah datang ke sini. Menteri Desa bersama Bapak Kepala Desa se-Kabupaten Blora, Jawa Tengah sudah hadir ke sini. Sudah. Kira-kira apa yang dipelajari di sini, Bu? Yang ingin diketahui mereka itu apa sebetulnya? Ya, alhamdulillah karena yang datang itu dari bapak-bapak. Ya. Nah, di situ selain untuk mengemban itu pembelajaran masalah dana DD dan ADD, di sini juga ada sekilas dari PKK sendiri. Dan alhamdulillah juganya dengan adanya Bapak Kepala Desa Seblora itu datang ke Waturejo, ada beberapa desa yaitu ya juga dari Blora ini ibu PKK-nya datang ke Waturejo juga. Setelah bapaknya berkunjung, disusul dengan ibunya. Iya. Yang digali dari ibu PKK ini juga sama? Sama. Kalau dari PKK sendiri kan yang digali itu tetap sama Pak, PKK-nya seperti ini itu. Sebetulnya PKK itu dari sana itu semuanya sama. Ya, tapi cara berjalannya saja itu berbeda. Sabang sampai Merauke sudah pernah datang ke desa Waturejo, desa wisata berbasis PKK. Baik Bu Yanti, tadi Ibu Yanti cerita tentang rumah produksi ya. Di situ banyak kegiatan-kegiatan masyarakat. Boleh kita bisa melihat di sana seperti apa sih kegiatan-kegiatan produksinya seperti apa? Boleh? Boleh Pak, monggo saya persilahkan. Terima kasih Bu. Yuk kita ke sana. Ini Pak, kita sudah sampai ke rumah produksi Savada. Sahabat Pristin, kita saat ini sudah berada di rumah produksi yang ada di Desa Waturejo. Di Desa Waturejo ada berapa rumah produksi semacam ini, Bu? Di Desa Waturejo ini ada masing-masing ada 3 padukuhan, Pak. Berarti ada satu. Berarti di masing-masing padukuhan masing-masing padukuhan ada satu-satu. Monggo Pak, saya persilahkan ke Bu Yeni yang punya keripik Savadanya. Oke. Sahabat Pristin, kita temui salah satu pelaku produksi yang ada di rumah produksi. Namanya Ibu Yeni. Ya, ikuti terus. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngobrol-ngobrol sebentar Bu ya tentang rumah produksi? Bisa. Bu Yeni sebagai pengelola rumah produksi ini dalam kesehariannya apa saja Bu yang diproduksi? Keripik pisang, keripik gadung, keripik talas. Ada 3 jenis Bu ya? Iya. Oke. Keripik pisang, keripik gadung, keripik talas itu bahan bakunya dari mana aja? Dari sekitar wilayah petani sini, dari desa sini saja. Dari sini saja. Iya. Tercukupi ya, terpenuhi Bu ya, bisa memenuhi. Alhamdulillah bisa. Oke. Terus kalau misalnya tidak terpenuhi, misalnya di event-event misalnya menjelang hari raya, kemana Ibu? Mengambilnya dari pengepul. Ada pengepulnya, mengambilnya dari luar desa. Luar desa Iya. Waturejo ini ya. Iya. Oke. Dalam sehari produksi Ibu itu berapa banyak? Satu hari saya produksinya 30 kilo, itu satu varian keripik pisang. 30 kilo per hari Iya. untuk satu jenis produksi. Iya. Jadi kalau bote ya 30 kilo, Iya. pisang 30 kilo, Iya. kalau gadung juga 30 kilo. 30 kilo. Oke. Terus kemudian untuk pemasarannya kemana aja ini? Pemasarannya itu sudah dari Jakarta, dari Papua, Kalimantan,
juga luar Kecamatan Ngantang, Oke. dari ke Malang, ke pusat oleh-oleh Pujon Kidul, ke pusat oleh-oleh Jombang Perak. Jombang Perak itu di luar kabupaten ya, Iya. di luar kabupaten Malang gitu. Iya. Oke. Itu diambil atau diantar untuk yang di Kalau luar? yang di Jombang Perak itu diambil, kalau yang ke pusat oleh-oleh Pujon Kidul itu saya mengantar. Mengantar. Iya. Terus kemudian untuk kemasannya apa itu kita kirim berupa kemasan atau seperti apa? Ada yang kemasan kecil-kecil, Ya. juga ada yang los 5 kilo. Los 5 kilo, Iya. jadi paling banyak 5 kilo. Iya. Yang terbanyak kalau kita kemas itu paling sedikit untuk berapa Berapa gram? gram? 2,5 ons. 2 ons setengah Iya. sampai yang Sampai terbesar? sampai 5 kilo. Sampai 5 kilo. Iya. Oke. Saya dengar juga di rumah produksi ini juga disupport dari PKK yang ada di Desa Waturjo. Seperti Iya. apa? Alhamdulillah dulunya saya terpuruk dengan apa itu namanya? Dana, dari dana. Artinya kekurangan modal gitu ya? Dari Oke, modal. ya. Terus saya masuk bergabung di ibu-ibu PKK, saya bisa meminjam modal. Dulunya modalnya saya cuma pinjam 2 juta. Ya. Alhamdulillah saya sudah bisa memasarkan ke seluruh luar Kecamatan Ngantang, juga ke kabupaten, bisa dibawa ikut di paguyuban MJA Malang Jati Asri, terus bisa dipasarkan lewat ibu-ibu PKK. Bu Yani, ada hal yang perlu saya ketahui lagi. Sebelum bergabung dengan PKK, itu kan modalnya terbatas. Produksinya berapa sih setiap Cuma harinya? 20 kilo. 20 kilo dalam 1 hari. Itu 20 kilo itu 2 hari, Pak. 20 kilo 2 hari. Oke, tapi setelah dapat supporting dana berupa dana pinjaman dari PKK, sudah ada kenaikan Alhamdulillah ada. per hari 30 kilo. untuk satu jenis Varian. satu varian. Oke, Bu Yani, sebagai akhir dari ngobrol-ngobrol kita ke depan, apa Ingin mimpi-mimpi Ibu untuk mengembangkan ini? ingin lebih maju lagi dan ingin memperluas jaringan pemasaran, Pak. Gimana jaringan pemasaran ini, seperti apa yang ingin dibangun, Bu Yani? Saya ingin lewat online, juga ingin pemasaran yang lebih luas lagi. Artinya Bu Yani ingin membangun jaringan lebih luas lagi, terutama di media online, sehingga pemasarannya bisa. Oke, Mbak Yani, terima kasih ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi sahabat-sahabat Pristine dimanapun berada. Terima kasih, Bu Yani. Sahabat Pristine, kita sudah banyak mendapatkan penjelasan dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa Waturjo dan juga dari pelaku pengelola rumah produksi yang ada di Desa Waturjo. Luar biasa sekali. PKK Desa Waturjo sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan desa punya fungsi dan tugas yang sudah berjalan dengan baik dan bahkan bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di kegiatan-kegiatan PKK yang ada selama ini. Sahabat Pristine, ada beberapa hal yang pendorong yang bisa membantu atau mensupport PKK yang ada di Desa Waturjo. Yang pertama, kelembagaan yang ada di Desa Waturjo. Yang kedua, pemerintah Desa Waturjo dan juga dinas-dinas yang ada di kabupaten, supportnya luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya, ternyata kegiatan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh tim PKK Desa Waturjo bertumpu pada kearifan-kearifan lokal yang ada di masyarakat desa. Apa itu? Kebersamaan dan gotong royong. Seberat apapun kegiatan, sesulit apapun kegiatan kita, ketika jiwa kebersamaan, jiwa gotong royong itu tertanam di masyarakat desa, maka keberhasilan itulah yang akan kita capai. Contohnya adalah PKK yang ada di Desa Waturjo yang bisa menciptakan desa wisata berbasis PKK. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Salam Pristine, bersama murni membangun.